Ya, berikut ini video tutorial uji kompetensi keahlian UKK rekayasa perangkat lunak untuk SMK. Berikut ini contoh soal UKK tahun 2019, ya, yaitu aplikasi pelaporan pengaduan masyarakat. Ya. Saya sendiri atas nama Subranugrah, ya, program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mulia. Ya. Ini untuk tutorial adik-adik yang akan mengikuti UKK tahun depan. Baik, ini uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2019-2020 ya, soal praktik kejuruan ya. Waktu yang diberikan yaitu 16 jam ya. Tugasnya adalah membuat aplikasi pelaporan pengaduan masyarakat. Ya. Pertama kita harus baca dulu petunjuk pengerjaan ya, memeriksa teliti dokumen soal ujian praktek. Ini teliti ya, harus teliti. Penting ya, kita harus pahami supaya kita tidak salah mengerjakan nantinya. Kemudian baca dan pahami maksud soal agar tidak terjadi kesalahan pekerjaan ya. Soalnya diminta ini, nanti Anda mengerjakan yang lain. Itu jangan sampai terjadi. Kemudian bekerjalah dengan memperhatikan jadwal dengan alur pengerjaan ya, atau metode pengerjaan. Kalau dalam rekayasa perangkat lunak ada istilahnya metode pengembangan perangkat lunak ya. Itu nanti kita sesuaikan yang standar aja. Kemudian peralatan utama dan bahan telah disediakan sesuai dengan kebutuhan. Biasanya sekolah ini yang sudah menyediakan peralatan itu sudah tertulis di sini ya, yang harus disediakan oleh sekolah. Ya, dalam hal ini adalah laboratorium komputer. Ya. Kemudian dalam bekerja selalu perhatikan keselamatan kerja. Ya, keselamatan kerja. Baik, kita baca berikutnya adalah daftar peralatan. Yang dibutuhkan di sini adalah server dan klien. Untuk server minimal ini ya, RAM-nya 2 GB, kemudian untuk kliennya adalah 2 GB. Tapi biasanya sekolah akan menyediakan server sekaligus klien, ya, jadi tidak terpisah ya, dalam satu satuan ya. Nanti mereka bisa simulasikan ya klien server ya. Klien server ini untuk itu kita gabung ya. Sebaiknya sekolah bisa menyediakan RAM untuk minimal 4 GB ya. Minimal 4 GB karena sekarang software-software sekarang ini membutuhkan resource RAM yang besar ya. Kemudian biasanya siswa akan menggunakan software Windows ya. Ya, untuk itu kita anjurkan agar sekolah bisa menggunakan RAM 4 GB atau ke atas. Yang berikutnya adalah keyboard. Pastikan keyboardnya juga harus bisa berjalan baik ya, tidak lengket, touch-nya, tombol-tombolnya. Kemudian mouse juga demikian. Monitor, sebaiknya monitor juga yang memiliki layar resolusi yang standar ya, develop ya. Untuk pengembang perangkat lunak standar kurang lebih seperti layar yang ada di saya gunakan ini ya, kira-kira 19 inch ya. Ini cukup bagus untuk mengerjakan. Kemudian untuk klien saya rasa nggak perlu dibahas lagi karena nanti server dan klien itu jadi satu. Yang kemudian berikutnya adalah mobile device. Ini aplikasi nantinya akan mendukung Android ya. Nah, mendukung Android ini kita kembangkan biasanya berbasis web ya, berbasis web. Ini lebih bagus ya karena simple ya, sederhana, kemudian kodenya juga sederhana, nanti kita pilih jenis pemrogramannya. Jaringan komputer saya rasa ini bisa digabungkan dengan server dan klien tadi. Kemudian komponen yang ada disediakan di software ya, di perangkat keras ya. Antara lain sistem operasi proprietary, misalnya Windows 10 biasanya rata-rata untuk tahun ini sudah masuk ke Windows 10. Atau Linux ya, biasanya Ubuntu boleh. Aplikasi tools pemrograman, IDE dan text editor. IDE ini kita gunakan nanti ya. Bahasa pemrograman kita pilih ini PHP. Kenapa PHP? Jelas ini sulit untuk ini ya, untuk ini. Jadi kita pilih yang ringkas yaitu PHP dan JavaScript. Kemudian aplikasi server data, pilih yang mudah ya, biasanya satu paket ya. Nanti kita pakai MySQL biasanya gitu web ya, basis web.
Aplikasi pendukung lainnya web server, Apache ya, biasanya standar. Kemudian image editor, misalnya kita gunakan image editor yang gratis ya, yang bebas, yang tidak melanggar undang-undang, peraturan itu. Misalnya kita gunakan GIMP, ya GIMP ini software gratis ya. Nah, kita tentu nggak bisa menggunakan Photoshop mungkin karena proprietary ya, mahal, juga memang bagus sih, bagus, tapi GIMP itu saya rasa cukup untuk digunakan ini ya, tak terlalu banyak digunakan image editor. Yang lain-lain saya rasa sudah tersedia di komputer sekolahan. Kemudian ada pun bahan yang diperlukan untuk data ya, biasanya data-data yang sudah disediakan. Kita nggak perlu melakukan kajian, nggak perlu melakukan survei, ya, mengamati, observasi, tidak. Tapi datanya sudah disediakan di sini, antara lain data petugas, data user, dan data aduan. Ini penting ini ya kita. Jadi kita jangan sampai mengerjakan di luar data-data yang diberikan ini ya. Nah, jadi ini yang utama yang kita kerjakan. Kemudian rekaan sendiri, maksudnya ya proses bisnisnya itu kita reka sendiri ya. Kita kira-kira bagaimana proses pengaduan masyarakat, proses yang terjadi gitu ya. Alur pengaduan masyarakat, biasanya masyarakat menemukan sesuatu yang perlu diadukan ke pemerintah kota atau pemerintah kabupaten ya. Nah, itu diadukan, misalnya ada jalan lubang. Nah, jalan lubang kemudian kita adukan ke pemerintah agar lubangnya itu tidak menimbulkan korban. Misalnya supaya orang selamat melewati jalan itu. Nah, itu prosesnya adalah kita tangkap ya. Jadi kita rangka sendiri ya prosesnya, kita tangkap kita foto jalan lubang itu lalu kita kirimkan. Nah, prosesnya gitu. Kemudian kirimkan ke aplikasi ini, kemudian petugas melakukan review, melihat laporan itu, melakukan validasi, verifikasi ya, ini ada di jalan mana, ya, tempatnya di mana, kemudian lakukan tindak lanjut. Nah, setelah tindak lanjuti maka dilaporkan di situ, petugas melakukan penambalan jalan ya. Jadi ada beberapa proses, laporan masuk, laporan diproses, laporan ditindaklanjuti, selesai. Nah, kurang lebih seperti itu langkah-langkah rekaan sendiri ya, paling gampang. Kemudian APK dan CD ini saya rasa sudah disesuaikan oleh sekolah. Baik, berikutnya adalah soal tugasnya adalah aplikasi pelaporan pengaduan masyarakat. Nah, prosesnya tadi seperti itu tadi yang saya sampaikan. Kemudian langkah kerjanya lakukan instalasi. Jadi ini kosongan ya ini ya. Jadi di sekolahan biasanya kosongan, tapi sudah ada software, maksudnya softwarenya belum diinstal. Kita install manual ya. Kita install manual instalasi termasuk ini web server, database, kemudian PHP, ID, text editor dan sebagainya kita install semuanya. Kemudian ikuti program yang diberikan, aplikasinya harus klien server ya. Jadi klien kemudian diberikan oleh server. Aplikasi dapat berbasis desktop ya, kita pakai browser ya, browser. Kemudian aplikasi menggunakan pembagian privilege, yang privilege-nya kurang lebih seperti ini ya. Ada administrator, petugas, masyarakat, 3 ini aja ya. Kita nggak perlu tambahi lagi karena waktu yang disediakan terbatas. Yang berikutnya adalah aplikasi untuk masing-masing user ya, administrator, kurang lebih login logout ya. Registrasi ini mengecek laporan dari pendaftaran dari masyarakat ya. Baru kemudian menulis laporan ini untuk masyarakat. Verifikasi ini dilakukan oleh petugas ya. Juga tersedia minimal untuk petugas ya. Admin ini kayaknya boleh iya boleh tidak ini ya. Nah, warnanya merah. Kemudian generate laporan ya, ini oleh admin laporannya. Adminnya mengetahui ini ada untuk laporan ke pimpinan dan sebagainya. Biasanya laporannya harian, mingguan, bulanan, gitu, semester dan sebagainya. Kemudian desain dibuat dengan estetika dan user friendly. Biasanya estetika itu ya sesuai dengan keindahan, warna dan sebagainya.
Saya rasa ini butuh waktu yang lumayan untuk estetika. Kita nanti coba yang sederhana ya. Penting ini user friendly. Form pelaporan sekomunikatif mungkin, terapkan pemrograman berbasis objek oriented ya. Ya, nanti kita menggunakan objek oriented, tetapi juga campuran ya, dengan struktural. Nah, kalau objek oriented nanti akan kesulitan nantinya ya. Kita coba yang objek oriented dan struktural, banding ya. Kemudian hubungan aplikasi dengan basis data. Pilih install aplikasi server basis data yang diinginkan. BDM-nya adalah kurang lebih seperti ini ya. Ini ya. Ini berarti ada 3 entitas tadi, masyarakat mengadu kepada petugas gitu ya. Masyarakat mengadu pada petugas. Adapun tanggapan ini kan bisa bertingkat-tingkat ini ya. Ini sebenarnya cari satu gini. Tapi nggak apa-apa, ini kita jadikan 2 ya. Ini keterangannya dari pengaduan. Kemudian desain basis data di atas adalah basis data dasar ya. Kemudian peserta ujian dapat menambah tabel sesuai dengan kebutuhan kreativitas. Boleh tabel, boleh fill ini kolom ini. Ya, nanti kita sesuaikan, yang jelas sesuai dengan soal dulu ya. Ini bisa kita tambahkan nanti kalau sudah jadi, kita kembangkan gitu ya. Atau kita jalankan, begitu ada yang kurang, kita tambahkan di situ ya. Kemudian store prosedur, kita lihat dari struktur tabel ini ya, apakah diperlukan store prosedur ya. Nah, kalau tidak perlu ya tidak apa-apa, kita tinggal dulu itu prosedurnya kan. Apa yang kira-kira dilakukan store prosedur ini? Nggak ada kayaknya. Kemudian hubungkan dengan basis data dan sebagainya. Saya rasa ini sudah ya, deteksi kesalahan dan ini pengujian. Kemudian yang terakhir adalah membuat dokumentasi. Ini kalau waktunya cukup ya, karena kita membuat software. Software itu tidak hanya sekedar membuat program, tapi juga dilengkapi dengan manual. Ya, ini user manualnya, kalau cukup ini waktunya ini. Lumayan panjang ini ya. Kemudian bagi penguji akan memperhatikan efisiensi program, ya baris-baris kode, kita membangun tadi menggunakan objek oriented gitu ya. Nah, lebih efisien, gimana caranya, nah gitu misalnya. Maka kita cek ya efisiensi baris-baris kode programnya, tapi namanya anak-anak ya. Nanti kita paling sederhana aja deh ya gitu ya, paling sederhana. Kemudian kreativitas itu ada tambahan-tambahan yang mungkin lebih berbeda gitu ya dari standar gitu ya. Inovasi aplikasi yang kira-kira ada nilai tambahnya ini ya. Baik ya, kita mulai kerjakan. Distriknya pengerjaan soal dengan cepat ya. Waktu yang diberikan adalah 16 jam tadi atau 2 hari. Masing-masing 1 hari berarti 8 jam atau jam 8 sampai jam 12. Jam 12 sampai jam 1 itu istirahat, kemudian diikuti lagi jam 1 sampai jam 4. Nah, kurang lebih seperti itu. Termasuk ujian persiswa. Jadi di hari kedua itu waktunya kepotong untuk penilaian ujiannya. Jadi ada kalanya penguji akan menutup waktu pengerjaan pada jam 2. Itulah. Jam 2 siang itu sudah selesai atau jam 3. Baru kemudian diikuti oleh ujian persiswa. Ya, ini penting ini ya. Baca petunjuk soal dengan teliti dan seksama. Kemudian ikuti urutan pengerjaan sekuensial model ya. Kita gunakan model pengembangan perangkat urutan sekuensial. Nah, sekuensial di sini kita langsung lompat ke analisis kebutuhan gitu ya. Biasanya kita ngumpulin data dulu, tapi datanya sudah ada. Datanya adalah ini. Ya, ini datanya sudah ada. Kemudian ini sudah ada. Ya, ini aplikasi yang dibutuhkan juga ada. Kemudian ini ya. Ya, ini yang kita sesuaikan ya, penting ini datanya. Kemudian kita lompat langsung ke analisis kebutuhan. Ya, kebutuhannya itu tadi ya. Baru kemudian kita masuk ke desain. Jadi langsung setelah ini kita akan desain ya, desain. Kemudian coding, berarti sesuai dengan desain kita lakukan pengkodean. Nah, desain ini bisa antarmuka dan desain database ya. Database-nya tadi kita sudah lihat gambarnya PDM, baru kita nanti terapkan di PDM sesungguhnya. Kemudian lakukan pengujian setelah coding ya, pengujian ya dicoba semua fungsinya harus bisa berjalan sebelum masuk ke ujian nanti ya. Siapkan semua perangkat lunak atau tools pendukung lainnya ya untuk pemrograman dengan PHP, pemrograman PHP ya, yaitu antara lain SAM,
Nah, pastikan semuanya bisa berjalan. Kemudian image text editor, misalnya kita menggunakan GIMP dan NetBeans ID. Kemudian MySQL Workbench, intinya untuk gambar PDM, Physical Data Model. Ya, ini biasanya membutuhkan software tambahan Java gitu ya, Java SE. Kemudian pendukung lainnya misalnya browser yang cocok ya. Dalam hal ini biasanya adalah browser Google Chrome ya. Pilih pemrograman struktural gandengan ya dengan berorientasi objek tadi. Kenapa kita struktural dengan berorientasi objek? Karena lebih cepat ya. Mudah, sederhana, mudah dipahami biasanya. Mudah dipahami oleh siswa. Nah, ini digandeng gitu boleh ya. Nah, menurut saya ini boleh ya. Fokus masing-masing siswa itu punya karakter berbeda ya. Ada kalanya ada yang suka menggunakan musik ya. Ada yang ingin menggunakan suasana hening ya, diam gitu. Ada yang suka ngemil ya, nah, itu ada ya. Jadi ada yang ditemani oleh cemilan gitu ya. Ada yang ditemani oleh suara-suara musik di headphone-nya ya, itu. Jadi silakan mana yang membuat Anda nyaman dan diperbolehkan di kelas. Jadi misalnya guru atau dosen penguji nanti bisa memberikan cara yang benar. Maksudnya diperbolehkan Anda melakukan itu. Ada kalanya begitu ya. Jadi, instalasi software usahakan software bebas ya, gratis ya, jangan bajakan. Ya, ini penting ini ya. Ini nilai edukasinya di sini ya. Jangan sampai kita melakukan bajakan untuk sesuatu yang ya kita harapkan baik gitu ya. Nah, itu kan bajakan ini nggak baik ya. Jadi harus semuanya itu baik ya. Baik, berikutnya adalah SAM. Saya rasa menggunakan PHP 7 walaupun sekarang ini ada PHP 8 ya. Ya, ini lebih sama ya, kurang lebih ya. Kurang lebih kode-kodenya juga tak terlalu jauh ya gitu ya dengan PHP 8. Kemudian NetBeans ID dan image editor, gunakan free software ya, image editornya GIMP tadi ya. MySQL Workbench termasuk ini juga gratis ya, bebas. Kemudian browsernya adalah Google Chrome ya, browsernya adalah Google Chrome. Kemudian berikutnya adalah ini ya, contoh dari SAM ya. SAM-nya adalah seperti ini, kita download di Apache French ya. Pastikan ya tadi PHP 7 ya, PHP 7.4 jadi boleh. Atau ini SAM ini PHP 8. Saya rasa ini kalau yang ini agak mungkin terlalu baru, nanti kode-kodenya juga baru ini ya, nggak terlalu. Jadi kita aman, kita pakai yang ini ya 7.4. Ini adalah SAM Control Panel untuk PHP 7 ya, PHP 7. Pastikan portnya ada di port standar ya, port 80. Adapun kalau port yang lebih spesifik, misalnya port 8000 mungkin bisa di-set. Ini kalau gak terbiasa nanti malah bingung. Jadi ini pastikan port 80 di tempatnya masing-masing. Baru kemudian kita masuk ke Apache NetBeans ya. Apache NetBeans ini kita bisa ambil di ini ya, situs NetBeans. Biasanya ini tambahan ada Java SE-nya ya. Kita ambil yang khusus untuk software PHP ini ya. Nah, software PHP ini jangan keambil. Biasanya ini untuk sekolah ya. Jadi sekolah sudah menyediakan ini semua. Nah, ini NetBeans contoh software yang ada di komputer saya yang sudah dipakai ya. Kemudian GIMP. Ya, GIMP ini juga untuk gambar-gambar yang mungkin bisa ditambahkan di aplikasi kita nanti supaya lebih enak gitu ya, gambarnya lebih, estetikanya itu lebih enak gitu ya. Baru kemudian ini GIMP-nya ya. Nah, kalau nggak terbiasa dengan GIMP mungkin bisa menggunakan yang biasa pakai Photoshop, ya bisa menggunakan GIMP ini. Ya, sederhana aja ya. Nggak terlalu kompleks ya gambar bikinnya. Nah, ini untuk Workbench. Workbench-nya bisa Anda unduh di sini ya, development.mysql.com. Ya, ini bisa diunduh sesuai dengan komputer masing-masing. Ini sekolah ini. Kemudian sekolah juga bisa memastikan software-software yang sudah tersedia, misalnya MySQL Workbench. Ini software-software yang saya rasa harus disediakan di sekolah, di lab ya. Labnya harus sudah ada software-software ini ya.
Ini Google Chrome ya, Google Chrome. Google Chrome ini secara standar ya, bisa dipakai. Berikutnya adalah mari kita mulai kerjakan. Pertama adalah kita akan mendesain lebih dulu, ya, membuat desain dulu. Desain antarmuka ya. Dengan desain antarmuka kita akan mempunyai bayangan apa ya, aplikasi apa yang akan kita kembangkan intinya. Baik ya, kita mulai. Ya, pertama kita buka Microsoft Paint ya. Kemudian kita buat garis-garis gambar sketsa. Sementara sketsa ini untuk antarmuka aplikasi yang akan kita buat. Ya, pertama kita buat antarmukanya ini untuk seluruh halaman web ya, untuk seluruh antarmuka kita buat garis-garis ya. Ya, ada beberapa bagian, antara lain ada header ya, header di atas ini ya, kita buat gambar sederhana ya. Lalu di bagian antaranya ini ada menu ya, menu kita buat. Lalu ada lagi satu lagi yaitu sidebar. Sidebar ini biasanya berdampingan dengan konten ya, berdampingan dengan konten. Kontennya ada di sebelah ini. Nah, ini konten. Lalu bagian-bagian ini kita beri nama ya. Nah, bagian-bagian ini kita beri nama, kita tandai nantinya. Yang terakhir adalah footer ya, footer ini. Nah, biasanya footer ini untuk penanda. Berikutnya kita beri nama ya, nama header, pertama header. Kemudian bagian tengah adalah menu ya, bagian tengah adalah menu. Kita atur. Kemudian di bawah itu ada sidebar, kita tandai juga sidebar. Lalu konten. Ya, di konten ini yang nanti isi dari aplikasi itu bisa dipanggil. Ya, ini sederhana ya. Jadi terdiri dari header, menu, sidebar, konten. Kemudian kita tandai juga login, logout ya, login, logout. Ya, ini kita tandai di sini misalnya di pojok ya, di pojok bagian menu itu biasanya muncul di situ. Ya. Adapun pewarnaan nanti kita warnai sekalian ya. Mohon maaf ya, ini agak berisik. Nanti kita warnai. Oke,